Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana," kata Thomas kepadanya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, bagi yang pernah atau sering naik pesawat terbang, barangkali bisa membayangkan pengalaman ini. Nah, bagi yang belum, ya sementara membayangkan dulu. Ketika kita naik di pesawat terbang, lalu bisa melihat apa yang ada di bawah, ketinggiannya masih dalam jarak pandang kita, maka di situ kita akan menjumpai aneka macam panorama. Ada yang berbukit-bukit ketika kita melewati sebuah gunung, ada yang hijau karena di situ entah itu lahan pertanian atau semacam hutan, atau laut dan segala macamnya. Orang-orang yang di dalam, yang di bawah, pasti tidak semudah yang dibayangkan untuk hidup di alam seperti itu. Dan tidak semua kondisi itu menyenangkan, apalagi kalau itu berupa gunung yang masih aktif. Tetapi apapun pemandangan dan perasaan serta pengalaman di bawah, kalau dilihat dari atas, semua menjadi indah. Itu satu pengalaman yang sangat mudah dialami oleh siapapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, dengan cara pandang seperti ini, kita bisa memahami apa yang diwartakan oleh kitab suci pada hari ini. Santo Paulus ketika berkhotbah di Antiokhia, di rumah ibadat, mengatakan, seluruh peristiwa Yesus yang terjadi itu adalah sesuai dengan kitab suci, dan itu artinya sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang menghambat sampai kepada menghentikan kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi bagi para muridnya dan orang yang percaya, peristiwa itu di dalam kendali Allah Bapa. Dan ini pasti sebuah cara pandang yang berbeda. Dan cara pandang seperti ini, cara pandang dari atas. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam kitab Mazmur. Tuhan Yesus Bapa dan bangkit ini dimaknai sebagai penggenapan kehendak Allah. Begitu pula di dalam sabda Yesus, dalam amanat perpisahannya, dan nanti Tuhan Yesus memang akan berpisah dengan para murid dan tidak akan bersatu lagi sebagai manusia bersama para murid.
Tetapi perpisahan itu kalau dilihat dari atas, dari cara pandang Allah, maka itu dimaksud untuk mempersiapkan tempat bagi para murid, bukan untuk meninggalkan selama-lamanya. Percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah yang disabdakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan ini berarti merupakan undangan bagi kita memiliki cara pandang seperti ini. Kehidupan kita itu tidak selalu indah, tidak selalu menyenangkan. Mungkin lebih banyak yang berat kita rasakan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini yang masih tidak mudah untuk membangun kehidupan. Kita memiliki banyak pengalaman-pengalaman yang sedih, yang kecewa, yang gagal, sekurang-kurangnya belum mendekati keberhasilan. Tetapi kalau semua itu kita lihat dengan cara pandang dari atas, dengan cara pandang dari Allah, dari kehendak Tuhan, tidak ada satupun pengalaman yang berlalu tanpa makna. Tidak ada peristiwa hidup kita yang terjadi dan lewat tanpa arti. Semua menjadi berarti, semua menjadi bermakna. Inilah yang ditawarkan kepada kita pada sore ini. Dan mari kita mohon supaya pemaknaan seperti ini akan menjadi cara kita membangun kehidupan rohani, lebih-lebih di saat kehidupan kita menjadi berat dan menjadi tidak mudah untuk kita lalui. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.